Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Basic Jurnalistik dan topik kita pada kesempatan kali ini adalah topik terakhir yaitu tentang mass media ya. Jadi ini sedikit pengenalan tentang apa itu mass media ya. Oke. Mass media is component important in the process of mass communication. Jadi fungsi dari mass media itu adalah untuk komunikasi massa ya. Jadi berdasarkan Jalaluddin, mass media is the media used to channeling communication to the community such as press, audio, television, film, and so on. Jadi mass media itu digunakan untuk channeling ya, untuk menghubungkan komunikasi dari satu komunitas ya, ataupun kepada komunitas atau berbagai komunitas melalui seperti press atau koran ya, ada radio, televisi, film dan sebagainya. As a mean of communication, sebagai alat dari komunikasi untuk penyebaran informasi dan juga ide ke publik, media massa itu memiliki aturan penting dalam kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, dan bidang budaya lainnya. Jadi media massa itu fungsi utamanya itu memang menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi baik itu dalam bentuk media cetak maupun media tidak cetak ya atau online, baik itu dalam bentuk koran, radio, televisi dan sebagainya yang nanti akan membahas tentang kehidupan masyarakat, segi politik, ekonomi, agama dan sebagainya. Kira seperti itulah ya. Oke. Ada beberapa fungsi dari media massa itu seperti yang disampaikan dalam Aturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 yang terkait dengan dunia pers ya. Nyatakan bahwasanya fungsi dari pers itu yang pertama sebagai salah satu alat untuk informasi. Jadi media massa itu berfungsi untuk menyampaikan informasi, memberikan dan menyediakan informasi tentang event, kejadian-kejadian yang sedang terjadi dalam suatu komunitas atau masyarakat ya. Jadi media itu menyampaikan informasi apa saja yang sedang terjadi di masyarakat sekarang, baik itu di desa, di kota, dan di mana saja dalam suatu negara kita. Yang kedua fungsinya adalah sebagai media pendidikan, yang dimana media massa ini memberikan ilmu untuk memberikan pandangan ya, pencerahan kepada masyarakat dan juga memberikan gambaran-gambaran tentang perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang ada baik di dunia atau di mana saja yang sekarang berkembang saat ini. Yang ketiga, as entertainment. Jadi media itu sebagai tempat hiburan. Jadi media itu juga memberikan hiburan-hiburan kepada masyarakatnya, kepada penontonnya ya, pembacanya yang offset heavy news, juga memberikan heavy news atau hard news dan valuable article. Jadi baik itu dari cerita-cerita tentang apa ya, seperti kisah seseorang gitu ya, dan juga tentang topik-topik yang sungguh sangat berharga atau pengalaman seseorang lah, kira seperti itulah ya. Jadi media-media hiburan. Dan juga yang keempat adalah institusi ekonomi. Jadi membahas tentang perekonomian ya. Jadi dalam dunia ekonomi sekarang media-media itu menjelaskan ya bagaimana perkembangan masyarakat, apalagi di masa pandemi saat sekarang ini. Itu koran-koran, media cetak, media televisi dan juga media radio, apalagi online, itu menjelaskan sekarang bagaimana perkembangan dari perekonomian rakyat Indonesia. Dan juga yang kelima, yang terakhir, sebagai social control. Jadi media itu memiliki fungsi untuk mengontrol kehidupan sosial. Itu ya. Ada social participation namanya, di mana orang-orang atau masyarakat juga berinteraksi ataupun terlibat atas segala aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Saat seperti ini sekarang ini seperti PPKM ini ya, banyak sekali masyarakat yang
ada yang mereka kontra terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Mereka tidak setuju karena apa? Karena banyak sekali dari masyarakat kita yang terganggu perekonomian mereka. Nah, jadi mereka menyampaikan unek mereka seperti itu. Ada juga yang fungsinya sebagai social responsibility. Government accountability toward the people. Jadi masyarakat itu dapat mengakses kemana saja proses pembangunan ataupun keuangan yang telah digunakan oleh pemerintah. Maupun sebaliknya, pemerintah juga dapat mengakses gimana saja uang pemerintah itu diserahkan kepada masyarakatnya. Apakah sudah sampai atau belum. Jadi ada tanggung jawab sosial antara satu pihak dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya pada pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakatnya. Selanjutnya ada social support, dukungan sosial, di mana aturan-aturan ini mendukung orang untuk melawan pemerintahan kalau ada seperti itu ya. Sebenarnya sama lah seperti saat sekarang ini ya. PPKM saat sekarang ini tanpa pandang bulu, ada beberapa oknum dari aparat kadang-kadang yang salah mungkin dalam mengartikan PPKM itu sendiri, banyak yang tadi kontradiktif di lapangan gitu ya. Nah, ada banyak perkelahian dan juga banyak pertengkaran. Nah, kita kadang nggak tahu yang mana yang sebenarnya harus kita dengarkan ya. Apakah aparatnya yang betul atau masyarakatnya yang salah ya. Jadi kita agak bingung dia. Akibatnya apa? Banyak sekarang masyarakat yang melakukan demo ya. Mereka marah-marah kepada aparat yang mencoba menegakkan aturan seperti itu. Ada juga yang social kontrolnya, yaitu kontrol dari masyarakat yang melawan pemerintah ya. Jadi ini sama lah ya. Jadi sama seperti tadi, masyarakat itu sendiri sebenarnya mereka bisa memberikan kontribusi dan juga mereka bisa memberikan kritik ataupun saran kepada pemerintah itu ya. Kadang-kadang hal inilah yang pemerintah sebenarnya harus coba dengarkan juga, ataupun masyarakat harus dengarkan juga ya. Setiap kebijakan yang diambil itu memang pasti akan ada positif dan negatifnya, tetapi baik itu pemerintah ataupun masyarakat harus dapat memberikan solusi dari setiap keputusan ataupun kebijakan yang diambil untuk pemerintah sendiri ataupun pada masyarakatnya. Apa sih keuntungan dari media massa itu? Jadi media massa itu special credibility. Jadi dia memiliki kredibilitas ya, dapat dipercayai ya. Enable to play an agenda setting function. Jadi media itu dapat memiliki kredibilitas, keterpercayaan dan juga dapat memainkan peran sebagai agenda setting ya. Ini seringkali kita mendengar ada beberapa media kita yang memang ditujukan untuk satu lawan politik ya. Ada juga media yang dianggap itu pro dengan pemerintah, ada juga media yang dianggap itu sangat kritik sekali kepada pemerintah. Jadi disitulah media itu berperan dia. Kadang-kadang dia memainkan agenda seperti itu. Jadi kalau kita melihat atau membaca, ada beberapa media itu yang memang seolah dia mendukung terus. Ada juga yang seolah media itu yang menyalahkan terus. Nah, jadi kadang-kadang kita agak pusing melihatnya ya, yang mana sebenarnya yang harus kita lihat. Itu sebabnya hati kita sebagai pembaca ataupun misalnya penonton, kita harus tahu, harus gali informasi ya. Kadang-kadang apa yang ditampilkan misalnya di lembaga penyiaran kita kadang-kadang tidak sesuai dengan data di lapangan, terlepas dari ada beberapa kepentingan untuk itu. Selanjutnya media massa itu maintain fidelity is an accuracy in the news delivered. Jadi media massa itu dia mampu untuk menciptakan akurasi ya, ketepatan di dalam sebuah penyampaian. Jadi media massa itu tepat ya, walaupun tepat ini kadang-kadang kita juga harus cari tahu ya, tepat seharusnya media massa seperti itu ya. Tidak boleh mereka berpihak, tidak boleh mereka berada pada satu posisi. Sebenarnya dia harus netral, berada di tengah ya, harus menyampaikan informasi kedua belah pihak seperti itu ya.
Selanjutnya media massa mampu untuk menyampaikan pesan ya, dengan murah, cepat, standar dan akurat. Nah, itulah sebenarnya kelebihan media massa itu. Jadi media massa itu cukup murah, apalagi kita sekarang pada dunia online ini di handphone kita saja kita sudah bisa membaca media. Ada juga beberapa masyarakat kita yang masih menggunakan hobi membaca koran gitu ya atau mendengarkan radio. Nah, tapi sekarang sudah banyak informasi itu yang uh, cepat menggunakan online seperti itu ya. Jadi banyak sekali media-media online yang bahkan baru saja berita itu atau kejadian itu muncul dan sudah dapat dilihat oleh semua orang ya. Oke. Kemudian media massa itu juga memberikan multi-channel communication which is related to mass media as medium for mass communication. Jadi media massa itu tidak hanya fungsi satu saja ya. Tidak hanya memberikan informasi, kadang-kadang media massa itu juga berfungsi sebagai untuk persuade ya, membujuk dia. Ada juga yang argumentasi tujuannya. Jadi membuka suatu masalah nanti biarlah masyarakat yang memutuskan gitu ya. Ada juga media massa itu yang mempromosikan beberapa produk ya, seperti jual barang ya gitu ya. Nah, ada juga seperti itu. Kemudian media itu juga memberikan feedback ya. Jadi feedback, tanggapan, nah itu juga penting ya. Banyak sekali kalau kritikan misalnya dari KPI sendiri, Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga masyarakat kalau ada memang hal yang tidak bagus dipertontonkan oleh media massa, maka media massa kita itu bisa kita tuntut, bisa kita kritik, atau kita berikan ide. Banyak sekali contoh-contoh program-program TV ataupun berita-berita yang kadang-kadang memang tidak cocok atau tidak layak untuk ditampilkan, sehingga masyarakat itu mengadu kepada Komisi Penyiaran atau lembaga penyiaran sehingga program tersebut ataupun berita tersebut dapat ditarik kembali dari peredaran ya. Oke. Oke. Kira-kira itulah beberapa informasi yang dapatkan atau bisa disampaikan tentang media massa. Mudah-mudahan akan semuanya dapat memahami atau menyadari dengan baik apa itu media massa, dan mudah-mudahan akan semuanya dapat menjaga kesehatan sehingga dapat belajar dengan baik dan mengikuti ujian dengan baik. Oke, itu saja topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.